Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika mengenai bidang koordinat kartesius. Untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik berbantuan LKS dan LTS peserta didik dapat untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pertama koordinat bidang kartesius, menjelaskan bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan menjelaskan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Apa sih manfaat mempelajari materi ini? Yang pertama, materi ini bisa kita manfaatkan untuk memahami tentang yang namanya aplikasi Google Map. Aplikasi Google Map pada era sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Pada dasarnya aplikasi Google Map ini menggunakan konsep koordinat bidang kartesius. Selain itu, nanti mempelajari materi ini bisa kalian gunakan untuk memahami materi berikutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Yang bisa dilihat ini titik-titiknya ini ada titik 71, titik 3,1, kemudian negatif 2,3. Ini konsepnya adalah koordinat bidang kartesius. Sebagai motivasi, siapakah penemu koordinat kartesius? Koordinat kartesius ini ditemukan oleh yang namanya René Descartes atau dipelajari oleh René Descartes dengan motonya yaitu saya berpikir maka saya ada. Sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita ingat pelajari materi yang sebelumnya sebagai bekal untuk mempelajari koordinat kartesius. Gambarlah garis bilangan bulat dari negatif 4 hingga 4. Bisa dilihat di sini garis bilangan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya, amati kedudukan penggaris pada gambar di samping. Nah, bagaimana kedudukan penggaris tersebut? Ingat, pada penggaris ini bisa dilihat di sini ada tandanya. Tanda seperti ini, kedudukan garis tersebut ada tegak lurus. Perhatikan permasalahan berikut ini. Pada awal bulan Maret, SMP Pelangi mengadakan kegiatan perkemahan ceria. Setiap regu diberikan tugas untuk memecahkan teka-teki. Wildan, Ceta, dan Dava mendapatkan bagian untuk menemukan tunas kelapa dan bendera semafor. Langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu bidang koordinat kartesius. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, ketika kita di tingkat sekolah sebelumnya di kelas 6, kita telah mempelajari tentang ini bidang koordinat kartesius. Di sini ada garis yang mendatar horizontal, itu disebut dengan sumbu X, absis atau nama lainnya yaitu absis. Kemudian yang ke atas, ini ke atas sudah ada tandanya yaitu sumbu Y, absis atau nama lainnya yaitu ordinat. Kemudian di sini ada 4 kotak, Di sini ada satu angka Romawi 1, 2, 3, dan 4. 1 ini merupakan kuadran. Kuadran yang pertama, ini kuadran yang kedua, ini kuadran ketiga, kuadran keempat. Ingat, ketika kalian berada di SD dahulu, kelas 6, khususnya untuk koordinat kartesius, itu bagaimana cara membaca koordinat kartesius ini? Cara membacanya yaitu kita bacanya yaitu sumbu X dulu baru Y. Misalkan saya akan menentukan titik ini. Nah,
titik di sini. Ini bagaimana? Atau cara memberi namanya? Kita lihat sumbu X dari sini 0, 1, 2, 3, kemudian ke atas 1, 2, 3. Berarti ini cara membacanya yaitu 3,3. Namanya ini. Berarti di sini di kuadran 1, yang pertama X-nya positif, kemudian yang kedua Y-nya juga positif. Berarti di kuadran 1 cirinya X dan Y-nya positif. Kemudian yang kedua, misalkan ini, berarti kita ambil contoh yang di sini. Titik apa ini? Misalkan ini tadi titik A, di sini titik B. Kita lihat sumbu X-nya dulu. 1, 2, 3. 3, kemudian ke atas 1, 2. Berarti ini bacanya titik B yaitu negatif 3,2. Bisa dilihat sini. Berarti untuk kuadran 2 cirinya di sini kuadran 2. Cirinya sumbu X-nya negatif, kemudian sumbu Y-nya positif. Nah. Kemudian yang ketiga untuk kuadran 3, misalkan di sini ada saya kasih titik C. Bagaimana cara membacanya? Dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sini negatif 4, turun 1. Berarti negatif 4,1. Kuadran 3 berarti titiknya sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Kemudian ke kuadran 4, misalkan saya akan mengambil titik ini. Nah, di sini saya kasih D. Berarti ini sumbu X dulu, berarti sumbu X-nya 1, kemudian turun 1, 2, berarti 1, negatif 2. Di kuadran 4 ini berarti titiknya positif, kemudian negatif. Sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Ya. Kemudian selanjutnya perhatikan gambar 2.4. Kita dapat mengamati bahwa danau terletak pada pertemuan kotak 4 dan berapa di sini. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, setiap kotak ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ke atas ada A, B, C, D. Kita lihat danau. Danau di mana? Danau di sini ya. Ini danau. Berarti sini ada 4, kotak 4 dan Y-nya apa? Ke atasnya apa ini? Danau. Nah, ini 4. Berarti di sini adalah 4A. Sehingga ditulis 4A. Nah, kemudian sekolah terletak pada pertemuan kota apa? Sekolah. Kita lihat sekolah. Nah, sekolah di sini. Kita lihat sumbu X-nya dulu. Ini misalkan sumbu X. Kemudian ke atas sumbu Y. Berarti sekolah. 1, kotak 1, dan ke atasnya apa ini? C. Berarti kita tulis 1, C. Sedangkan pada gambar 2.5 dapat diamati bahwa ini pada bawah penghapus terletak pada pertemuan kotak berapa? Penghapus. Mana penghapus? Nah, penghapus di sini. Nah, di sini berarti ini sumbu X. Di sumbu X. Di sini sumbu Y. Penghapus dari 0, 1, di sini 1, berarti pada pertemuan kotak 1 dan 1 sehingga ditulis 1,1. Kemudian penggaris terletak pada pertemuan kotak, titik-titik dan titik-titik. Penggaris, mana penggaris? Nah, ini penggaris, ini ya penggaris ya. Bukan kapur, ini namanya penggaris. Pertemuan kotak 2, kemudian di sini 3, berarti pertemuan kotak 2 dan 3 sehingga ditulis 2, 3. Nah, pasangan bilangan dan huruf seperti 4A tadi, kemudian dan 1C tadi, atau pasangan antara bilangan berapa ini tadi bilangan? 1,1 dan 2,3,
yang digunakan untuk menentukan lokasi atau letak pada gambar tersebut. Gambar di samping dinamakan koordinat. Ya, ini namanya koordinat ya. Ayo kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Koordinat merupakan pasangan bilangan yang digunakan untuk menentukan atau menunjukkan kedudukan letak pada gambar atau bidang. Bilangan pertama, pasangan bilangan untuk kedua titik di bidang koordinat kartesius dinamakan absis atau koordinat X, dan bilangan yang kedua, pasangan bilangan untuk koordinat titik bidang kartesius dinamakan sebagai ordinat atau Y. Garis horizontal pada koordinat kartesius dinamakan garisnya tadi sumbu X, dan garis vertikal pada koordinat kartesius dinamakan sumbu Y. Untuk selanjutnya di sini ada kuis. Untuk kuis langkah-langkahnya, yang pertama yaitu buatlah denah mengenai rumahmu dalam koordinat kartesius. Kemudian denah dibuat dalam kertas HVS dan dibuat yang rapi dengan penggaris. Jika hasil pekerjaan tidak rapi atau asal-asalan, tidak diterima. Kemudian posisikan rumahmu di titik 0,0. Yang keempat, kemudian tambahkan minimal 3 rumah di masing-masing kuadrat. Ingat, berarti ada 4 kuadrat. Berarti minimal nanti ada 12 rumah. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian warnailah denahmu sesuai dengan kreativitasmu. Boleh diwarnai, boleh di sana tidak harus rumah, bisa tempat ibadah, masjid, atau puskampleng, silahkan sesuai kreativitasmu. Kemudian kumpulkan ketika tatap muka. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar mengenai jarak titik ke sumbu X dan sumbu Y. Demikian pelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.